Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku membahas tentang psikologi eksperimen. Jadi, psikologi eksperimen atau experimental psychology is concerned with testing theories of human thought, feeling, action, and beyond. Any aspect of being human that involves the mind is the broad category that features many branches within it. Behavior psychology, cognitive psychology. Tapi yang mau aku garis bawahi di sini lebih ke arah ini nih, testing theories of human thought, feelings, action, and beyond. Jadi ngobrolin soal psikologi eksperimen ini adalah sisi laboratorium. Mungkin ya bahasa aku adalah laboratorium. Laboratorium dalam tanda petik ini laboratorium manusia gitu. Karena waktu aku kuliah aku sempat ada mata kuliah tentang ini dan menurut aku itu sangat menarik. Kalau kamu tertarik sama dunia uji coba gitu, penelitian-penelitian gitu, yang memang pada akhirnya bener sih. Ada thought-nya, ada feeling-nya, ada action-nya juga, dan hal-hal di luar itu. Waktu itu aku uji coba metode pembelajaran ya guys ya. Metode metode mengajar atau metode pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris untuk anak SD. Kelas 4 apa sampai 5 gitu ya. Kelas 4 atau 5 gitu. Nah, jadi waktu itu settingnya kita bikin kayak pakai karton gitu, ngebentuk anggota badan dari kepala, pundak full dari kepala sampai kaki, dan di kelompok kontrol. Jadi ada dua, ada kelompok eksperimen sama kelompok kontrol. Nah, kelompok eksperimen ini yang metode ngajar bahasa Inggrisnya tuh dibikin karton yang kita tuh dibikin full bentuk tubuh gitu kayak kepala, nanti ditempelin pakai sticky note. Kepala itu head, bahu itu shoulder gitu kan, dada itu chest gitu kan. Nah, itu yang kelas eksperimen. Dan di kelas eksperimen kita ngebebasin siswanya belajar dari posisi manapun. Ada yang duduk di meja, ada yang sambil lari-lari gitu kan, ada yang duduk di lantai gitu. Nah, itu waktu di kelompok eksperimen. Sedangkan untuk di kelompok kontrol kita fokus kayak kelas ngajar umum bahasa Inggris biasa. Jadi murid-muridnya harus patuh duduk di kursi, terus kayak orang yang ngajarnya juga seumumnya orang-orang ngajar yang ngasih tahu doang, dan kita ngukur di situ based on mm, jumlah kosakata yang diingat. Yang diingat gitu. Jadi durasi belajarnya kurang lebih sekitar 45 menit gitu kalau nggak salah, apa 1 jam gitu aku lupa. Apa 1 jam pelajaran gitu. Aku lupa exactnya karena udah lama banget ya. Nah, dari situ kita dapat kesimpulan kalau memang ternyata metode mengajar atau metode pembelajaran yang kita angkat tentang bahasa Inggris itu ternyata bisa mempengaruhi daya ingat anak gitu. Nah, sama di realita juga banyak banget yang kayak gitu. Kayak misalnya ada di Gottman Institute, ini tentang relationship gitu. Mereka punya yang namanya Love Lab. Nah, terus awal-awal early psychology juga banyak eksperimennya, kayak misalnya Bubudol dari social learning theory, gitu kan. Terus misalnya eksperimen lain yang pada akhirnya kita tuh melihat sebuah perlakuan gitu ya. Kita membuat sebuah perlakuan untuk mengukur sisi mental individu tersebut gitu. Kesannya kayak laboratorium manusia memang.
Karena pada akhirnya eh kita juga belajar dari penelitian itu gitu. Terus kayak misalnya ada juga yang laboratoriumnya berawal dari hewan. Kayak misalnya hmm, apa namanya ada di behaviorisme itu, aduh aku lupa. Tapi yang ada yang pakai anjing di sini ininya Pavlov ya, Ivan Pavlov. Ivan Pavlov. Gimana sih nulisnya Ivan Pavlov tuh? Wait. Ivan Pavlov. Nah, dia meneliti anjing ketika dikasih makanan. Jadi ada beberapa stimulus ya. Pertama ada memang naturalnya anjing dikasih makanan nanti air liur gitu kan. Terus muncul air liur, terus nanti dia apa namanya? Si anjing ini dikondisikan setiap kali denger bel, nanti dikasih makanan, nanti anjing ini keluar air liurnya sampai momen dimana ketika dikasih bel tanpa dikasih makanan, air liurnya pun keluar gitu. Air liur si anjing ini pun keluar. Nah, proses adaptasi atau proses observasi dan belajar dari perilaku hewan itu di apa namanya diadaptasi dan dipelajari terus disesuaikan sama manusia. Jadi pada akhirnya psikologi eksperimen ini membantu mengungkap apa pembuktian teori ya di sini. Pembuktian teori ini di kenyataannya seperti apa? Nah, jadi objektif utamanya adalah ini, ngebuktiin teori, terus di kehidupan nyatanya si teori ini bakal seperti apa. Jadi itu tujuan utamanya dari psikologi eksperimen. Nah, buat kamu yang tertarik banget sama dunia penelitian gitu, dan tertarik sama dunia psikologi, kayaknya ini bidang yang paling cocok buat kamu. Gitu. Coba apa yang kamu pelajari dari video ini dan tulisin di kolom komentar. Kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.